Di dunia cryptocurrency saat ini, yang berlaku hanya kepercayaan. Murni hanya kepercayaan. Artinya apa? Kalau kepercayaan itu ada, harga akan bagus. Tapi begitu kepercayaan itu hilang, harga akan jatuh. Ya. Nah, sayangnya, harga dan kepercayaan itu berbanding lurus. Jadi di dunia kripto itu, kalau harga naik, orang jadi percaya, orang mau beli. Sehingga harganya akan lebih naik lagi. Tapi berlaku juga kebalikannya. Kalau harga turun, kepercayaan orang akan hilang. Harganya akan lebih turun lagi. Jadi kayak bola salju ya Pak ya dia ya? Betul. Jadi benar-benar hanya berdasarkan sentimen. Ini sentimen positif apa sentimen negatif? Ya, sentimen positif atau sentimen negatif. Nah, hal yang kebalikannya terjadi di stable coin. Yang saya bilang tadi. Ada 1% yang warnanya hijau kok. Dan itu semua adalah koin-koin atau kripto-kripto yang memiliki backup. Yang memiliki aset. Ya, baik itu emas, perak, US dollar. Artinya apa? Mereka itu memiliki nilai yang akan membackup mereka. Ya. Nah, saya mungkin akan share screen sedikit ya. Jadi itulah kenapa ya Pak ya, kan kebanyakan kalau mother of coin, Bitcoin itu harganya turun, semuanya biasa ngikut turun. Tapi kalau yang punya aset, itu ada faktor ketiganya lah istilahnya ya. Betul. Selain dari sentimen pasar itu sendiri. Yang dia akan menjaga nilai kalau sampai semuanya jebol, quote to quote. Sebentar Pak Dhani, suaranya hilang. Oh, sorry. Kedengeran suara saya Pak? Udah kedengeran. Oke, ya. Oke. Ini saya harus swap dulu. Nah, udah kelihatan belum saya punya ini? Kelihatan, Pak. Saya punya apa? Ini ya. Ini tipe aset kripto ya, yang ingin perlihatkan. Jadi kalau di dunia saat ini, itu sebenarnya ada dua tipe aset kripto. Ya, yang paling kanan itu belum banyak yang kenal. Ya, cuma Bapak Ibu aja yang kenal. Ya, sama beberapa orang Korea, beberapa orang ya Rusia, beberapa itu baru beberapa semua. Ya. Nah, sekarang ini yang ada di dunia aset kripto itu sebenarnya ada dua, yaitu non-stable, artinya mereka itu tidak ada backup apa-apa. Ya, tidak ada underlying value, underlying asset, jadi tidak ada aset yang membackup, dan stable coin. Ya. Nah, kalau kita mau lihat non-stable coin itu memang bisa memberikan profit yang tinggi. Jadi kemungkinan harga naik itu bisa tinggi sekali. Ya, itu sudah terbukti ya. Di market sekarang banyak koin-koin yang seperti itu. Tapi mereka pun punya resiko yang tinggi. Jadi begitu kena sentimen negatif sedikit, ya, mereka akan turun. Artinya resikonya tinggi. Nah, nilai terburuknya berapa dari sebuah non-stable coin? Itu bisa mencapai 0. Jadi benar-benar bisa kehilangan nilainya. Itu kalau naik tinggi sekali, kalau turunnya bisa sampai lantai, Pak ya? Betul, ya. Nah, untuk stable coin, ya, keuntungannya apa? Resikonya rendah. Kenapa? Karena dia memiliki backup. Artinya apa? Nilai terburuk dari stable coin adalah backup-nya itu tadi. Jadi kalau sebuah koin dikatakan bahwa satu koin ini ya bisa satu koin di backup oleh 1 gram emas, ya artinya selama-lamanya nilai koin itu tidak akan lebih rendah daripada nilai emas yang membackup. Ya, itu sewajarnya. Tapi kerugiannya apa ya? Berarti profitnya rendah. Kita tahu dong berapa sih kenaikan harga emas, ya kan? Berapa sih kenaikan harga US dollar? Ya nggak bisa dibandingkan dengan kenaikan harga Bitcoin dan teman-temannya. Betul nggak? Nah, dua aset yang sekarang ada ini, ya itulah yang bisa dijadikan pilihan. Jadi Anda mau ngambil profit tinggi, ya Anda harus siap terima resiko tinggi. Ya, itu namanya non-stable. Tapi kalau Anda mau ambil stable coin yang resikonya rendah,
ya berarti kemungkinan Anda untung pun rendah. Lebih kecil. Kenapa? Ya? Karena dia akan mengikuti harganya. Ya. Nah, tapi ini hebatnya dunia kripto. Ya, sorry. Bentar ya. Ini nanti. Wah, itu menarik sekali itu Pak, angka-angkanya Pak. Ya, nanti kita bahas ya. Ya. Pak, by the way, peserta sudah 300 Pak. Oh ya. 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 Nah, silakan Pak. sekarang kita bisa lihat ya. Sorry, bukan yang ini. Ini. Oke. Ya. Ini adalah salah satu stable coin. Jadi, stable token ya. Mereka token bukan koin ya. Nah, jadi token mereka ini diklaim di backup oleh 1 gram emas. Ya, diklaim di backup oleh 1 gram emas. Ini kayak salah chart. Harusnya chartnya, oh ya benar yang ini. Ya, ya. Mereka diklaim bahwa mereka ini di backup oleh 1 gram emas. Ya, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya ulangin lagi kata-katanya ya. Orang licik ngerjain orang sok pinter ngerjain orang yang nggak tahu. Ini yang terjadi. Ya. Karena kebanyakan orang-orang ini tidak tahu apa itu cryptocurrency dan apa sih yang mereka beli, inilah yang terjadi. Jadi token ini begitu masuk di market, ya, bisa dibuat harganya hingga mencapai 250 juta satu token. Padahal 1 gram emas selamanya itu ya Pak ya? Betul. Wow. Jadi selamanya token ini hanya di backup oleh 1 gram emas. Ya. Tapi karena ketidaktahuan market, ini bisa diangkat harganya sampai 250 juta. Pertanyaannya, apakah ada yang beli di harga 250 juta? Ada. Ada. Ya, saya ada baca sendiri kok chatnya, pengakuan. Jadi orang itu beli dengan uang 100 juta rupiah di harga 250 juta rupiah. Nah, kemudian ya lama-kelamaan pasti market akan pelajari dong, ini token apa sih? Ya. Nah, ternyata diketahui bahwa token ini di backup oleh 1 gram emas selama-lamanya. Sehingga harganya sekarang itu 700 ribuan. 800 ribu. Nah, turunnya luar biasa ya Pak ya? Betul. Naiknya luar biasa, turunnya pun luar biasa. Iya, karena market sadar buat apa kita beli token di harga 250 juta, padahal backupnya 1 gram emas selama-lamanya. Nah, ini adalah keindahan dari dunia kripto, Bapak Ibu. Ya, keindahan dari dunia kripto. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak tahu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang, licik. Ya, kayak kemarin, ya kan, ada yang dengan dia bilang bahwa, wah, dia cinta Doge. Ya, terus kemudian Doge bisa naik harganya sampai berpuluh-puluh kali lipat. Ya, terus kemudian dia bilang dia suka Bitcoin, dia beli Bitcoin sekian banyak, harganya naik lagi. Ya, terus kemudian dibanting sama dia harganya, dia tweet yang kebalikannya, sentimen negatif, harganya langsung drop. Ini bukannya orang terkenal ya Pak ya? Terkenal banget. Terkenal banget. Ya. Nah, pertanyaan saya satu. Apakah Bapak Ibu mau memiliki aset? Ya, Bapak Ibu mau memiliki aset yang karena satu orang terkenal ngomong, itu harganya bisa naik tinggi, tapi jangan senang dulu ya, bisa juga turun sangat parah. Pak Yohanes, kalau saya nggak salah ya Pak ya, itu dulu kita pas acara Chinese New Year tuh Pak Yohanes pernah menyebutkan hal yang sama deh Pak. Betul. Betul ya? Betul, dan itu pas itu tuh lagi naik-naiknya tuh Pak, dan banyak orang yang sebenarnya bahagia ketika diangkat harganya Pak. Betul. Tapi nggak habis berapa lama, jebol juga. Kita sudah prediksi waktu itu. Ya kan? Ya, mungkin kita ngomong bercandaan ya. Ya kan? Ini pasti sebentar lagi dia jual nih. Dan ternyata benar ya Pak. Dan terbukti. Iya.
Nah, jadi benar-benar yang membuat kami sedih di dunia kripto ini adalah harga itu hanya diatur berdasarkan kepercayaan orang. Dan inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Ya. Makanya di Nagaya ini kami bercapek-capek dahulu. Kenapa saya bilang bercapek-capek dahulu? Ya. Setiap minggu Pak Dhani ngomong seperti ini. Kasih tahu bagaimana konsep Nagaya, ya, training, ya, terus sekarang dibantu sama Pak Yunia, sama Pak Beni, sama Pak Alfian, nanti juga dengan tim-tim yang lain, ya kan, untuk mengajarkan kepada teman-teman, ya, seperti apa sih sebuah aset. Ya. Kemarin ini sudah ada pernyataan bahwa kripto ini sudah dijadikan sebagai aset spekulasi, sebagai barang, sebagai alat spekulasi. Artinya apa? Orang tidak akan pegang untuk waktu yang lama. Orang cuma berharap keuntungan, habis itu jual. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, di Nagaya kami menciptakan Nagaya bukan untuk seperti itu. Ya, kami menciptakan Nagaya ini sebagai aset. Hal yang bisa, sesuatu yang bisa Bapak Ibu pegang untuk jangka yang panjang. Ya, contoh, Bapak Ibu beli tanah, beli rumah, beli emas, beli saham. Emas sebenarnya kurang cocok ya. Sebenarnya beli saham, tapi saham perusahaan blue chip ya, jangan perusahaan gorengan ya. Jangan saham gorengan, itu beda cerita. Ya, itu sama dengan yang tetangga, itu nggak sama sama Nagaya. Nagaya ini tujuannya sama dengan saham blue chip. Ya. Nah, supaya apa? Ya, supaya aset ini bisa dipegang dalam jangka waktu yang lama. Ya. Karena kita selidikin ya, kenapa sih orang-orang itu membeli aset? Ya, contoh Bapak Ibu kenapa membeli rumah? Kenapa membeli saham-saham blue chip? Ya. Mereka semua itu mengharapkan harga asetnya, nilai asetnya itu ke depannya naik. Tapi selama mereka menunggu, mereka bisa mendapatkan sesuatu. Contoh kalau rumah, ya, Bapak Ibu beli rumah, ya harganya naik nggak? Naik. Tapi kan nggak mungkin bisa naik 100 kali dalam waktu setahun. Ya kan, hari ini beli rumah 500 juta, tiba-tiba besok udah ditawar orang 50 miliar gitu kan, tahun depan. Itu nggak mungkin. Ya, kena gusuran tol aja juga nggak mungkin begitu. Ya, karena saya udah pernah ngerasain kena gusuran tol. Ya. Nah, jadi nggak mungkin kayak begitu. Ya. Nah, terus kemudian selama kita menunggu, ada benefit yang kita rasakan. Tanahnya atau rumahnya entah bisa kita pakai dulu, ya kan, atau bisa kita sewakan ke orang. Nah, demikian juga saham blue chip. Mereka yang memegang saham blue chip itu biasanya mainnya jangka panjang. Mereka nggak pernah beli sahamnya sekarang, bulan depan jual, itu nggak ada. Ya, mereka bisa pegang 2, 3, 4, 5 tahun, ya. Bahkan saya punya saham yang udah hampir mungkin udah 10 tahun kali ya, udah 10-15 tahun. Gitu loh. Nah, tapi selama kita menunggu harganya naik, ya kita bisa dapat dividen dari saham. Nah, itu yang Nagaya harapkan. Ya. Nah, kenapa di sini kami capek-capek dulu seperti ini? Karena kami juga tidak mau nanti ya Bapak Ibu itu dikerjain sama spekulan. Ya, kami mau Bapak Ibu ini mengerti apa sih Nagaya ini sebenarnya, apa sih yang Bapak Ibu pegang, apa sih yang Bapak Ibu miliki. Ya memang nggak bisa dipegang ya, sorry saya salah ngomong. Nagaya ini nggak bisa dipegang, ya karena semua bentuknya digital, handphonenya aja yang dipegang, ya. Tapi walaupun ini angka digital, ya, tapi Nagaya ini adalah bukti kepemilikan emas. Ya, saya nggak peduli, manajemen tidak peduli kapan Bapak Ibu beli Nagaya. Kami tidak peduli. Dari mana Bapak Ibu beli Nagaya? Apakah sekarang masih beli dari perusahaan? Atau besok-besok 3-4 tahun lagi sudah beli dari market, sudah beli dari orang lain, dari tetangga, atau bahkan Bapak Ibu beli dari orang Amerika, dari orang Prancis.
ya, manajemen nggak peduli. Yang manajemen lihat adalah berapa Nagaya yang Bapak Ibu miliki. Besok-besok Bapak Ibu datang ke kantor kami ya. Ya mudah-mudahan Nagaya udah $100 makin banyak ya Pak Dani ya. Orang bisa jalan-jalan ke Singapura ya ke kantor kita. Amin, amin, Pak. Ya. Amin. Ya. Nah, supaya Bapak Ibu datang ke kita nanti tunjukin ke saya, Pak, saya punya sekian Nagaya loh sekarang. Nah, kita bisa kasih tahu ke Bapak Ibu berapa Nagaya yang Bapak Ibu miliki. Berapa emas yang menjadi hak Bapak Ibu di dalam penyimpanan itu. Dan kita nggak akan nanya ya Pak ya, Bapak Ibu dapat Nagaya dari mana, belinya dari siapa. Kita nggak akan nanya. Kenapa? Karena Nagaya itu mudah diperjualbelikan, mudah ditransfer. Sekarang aja kita lihat aktivitas transfer Nagaya antar member, antar wallet itu sudah mulai banyak. Tiap hari pasti ada transaksi, ya transferan. Nah, jadi Nagaya ini memang kita ciptakan untuk mudah ditransfer, untuk mudah diperjualbelikan. Memang kita belum masuk di exchanger, ya. Nah, mungkin sekalian ya Pak Dani, saya minta waktu juga sebelum kita masuk di sesi yang berikutnya, ya. Jadi mungkin ini membantu teman-teman juga ya. Nanti kalau memperkenalkan Nagaya ini ke saudaranya, ke kerabatnya, ke teman-temannya, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, ya. Yang pertama, paling pasti adalah legalitas. Ya. Yang saya perlu tekankan adalah perusahaan Nagaya Teknologis ini adalah perusahaan yang terdaftar resmi di pemerintah Singapura. Ya. Dan kita juga ada namanya Nagaya Korea, Nagaya Teknologis Korea. Itu juga terdaftar di pemerintah Korea Selatan. Ya. Nah, makanya kita punya 2 kantor, yang satu adalah kantor untuk Nagaya Singapura, yang satu lagi kantor untuk Nagaya Korea. Ya. Nah, kalau ditanyakan, ya, apakah koin Nagaya ini legal di Indonesia? Ya, koin Nagaya ini bisa dimiliki oleh semua orang di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Korea, bukan cuma di Singapura. Ya. Tapi kalau kita memang mau benar-benar diakui, kita harus masuk di exchanger di Indonesia. Ya, itu adalah syarat mutlak. Kita harus masuk di exchanger di Indonesia. Oke. Nah, sedangkan kita punya aturan yang harus kita ikuti. Yaitu Nagaya ini harus terjual dulu 25% atau 11.250.000. Baru kita boleh masuk di exchanger. Ya. Pertanyaan saya, coba tolong diketik di chat ya. Diketik di chat. Oke, nanti Pak Dani tolong bacain ke saya. Bapak Ibu mau Nagaya Bapak Ibu ini diperebutkan oleh 300 juta orang di Indonesia atau mau diperebutkan oleh 8 miliar orang di dunia? Nah, Bapak Ibu maunya yang mana? Diperebutkan 300 juta atau 8 miliar? Ini bergantung dengan harga ya Pak ya, berarti ya. Iya. Lebih banyak yang ngejar ya pasti harga Pak. Betul. Ada yang bilang 10 miliar Pak. Wah, populasi dunia belum nyampe. Ya. Pak, mayoritas 8 miliar Pak jawabannya Pak. Ya, karena prinsip dari market, ya kan, semakin banyak orang yang mengejar, ingin memiliki barang tersebut, dan semakin sedikit barang yang tersedia, itu pasti harga akan naik. Itu yang namanya prinsip demand and supply. Kita nggak bisa ngomong apapun kalau 2 hal ini nggak bisa dipenuhi. Ya. Nah, Bapak Ibu setuju nggak? Kalau tanggung jawab kami adalah membuat harga Nagaya Bapak Ibu setinggi-tinggi mungkin, betul nggak? Betul ya, setuju Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu beli koin ya pasti maunya setinggi mungkin dong. Betul. Karena target kami itu 5 tahun itu kalau perlu lebih cepat dari 5 tahun itulah $100 harga Nagaya di market. Dan ini hanya bisa terpenuhi kalau kami mendapatkan kepercayaan dari orang yang lebih banyak. Ya. Ya. Betul ya Bapak Ibu ya, setuju ya. Nah, Bapak Ibu kan nggak mau kan Nagaya ini nanti cuma ditradingkan di market Indonesia kan?
maunya sampai keluar negeri, betul nggak? Ya. Nah, itu yang kami tuju. Sehingga itu pula alasan kami kenapa kami memilih Singapura. Ya. Jadi kita itu ingin mengangkat kepercayaan, ingin mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di seluruh dunia. Alasannya juga kenapa kami kami meregistrasi di Singapura, karena tempat penyimpanan emasnya, Bapak Ibu. Emas itu bukan milik kami. Emas itu adalah milik para pemegang Nagaya. Kami hanya menyimpankan. Ya, kami hanya menyimpankan. Ya, kami hanya mengadministrasi. Siapa tahu nanti ada yang mau ngeklaim emasnya, mau ngambil. Silahkan. Ya, syaratnya adalah Nagayanya harus dikembalikan. Ya, dan ingat, Nagaya itu jumlahnya terbatas. Bertambah tidak bisa, berkurang bisa banget. Ya, jadi Nagaya apakah bisa lebih dari 50 juta? Nggak bisa. Apakah bisa kurang dari 50 juta? Bisa. Kenapa? Kalau ada yang mengembalikan, emasnya kita serahkan, berarti Nagayanya udah nggak ada backup. Tidak boleh company jual. Itu harus kita trade. Harus kita buang. Ya. Dan ingat Bapak Ibu ya, berapapun proyek yang dijalankan oleh Nagaya, memang saat ini baru satu. Berapapun proyek yang dijalankan oleh Nagaya, ya, orang yang berhak mendapatkan benefit dari proyek tersebut adalah orang-orang yang masih memiliki Nagaya. Ya, jadi kalau Nagaya sudah dikembalikan, ya, kalau sesuatu dibagi 50 juta kan hasilnya sekian. Tapi kalau sesuatu ini dibagi dengan 20 juta, hasilnya lebih besar nggak? Ya. Pasti. Oke. Apalagi berkurang ya Pak ya? Ya. Karena target kami adalah 20 tahun ke depan, Nagaya hanya tinggal 10 juta Nagaya. Ya.